SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mengajar di SDN Unggulan Kuningan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMPN 2 Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Uji kinerja ini dilaksanakan di kelas 7 dengan materi pembelajaran Things Around Home yang menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses. Berikut video pembelajaran saya.
Pekan kemarin kita sudah belajar tentang makanan yang kalian suka and then how to produce your favorite food ya. Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makanan kesukaan kalian. Oke. Kemudian nanti we are going to learn about new material. It's about house and the things around house. Are you familiar with the house or the home? What is it? Yes, home or house. It is rumah ya, rumah. What's the meaning of house for you? Apa makna rumah bagi kalian? Tempat tinggal, yes. Apalagi maknanya rumah. Rumah itu maknanya apa buat kalian? Selain tempat tinggal, tempat bercerita, apalagi? No, tempat beristirahat, ya. Oke, tempat mandi, tempat beristirahat, ya. Pokoknya house is our comfortable life, ya. Jadi rumah itu tempat ternyaman kita ya untuk beristirahat, untuk bercengkrama dengan keluarga dan sebagainya. Nah, that's the material that we are going to learn today ya. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini tentang part of house and the things around the house. Ya. Okay, but before we start to learn the material, I want to tell you about the goals ya atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi pada pembelajaran kita hari ini tujuannya di akhir pembelajaran kalian dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan kata atau kalimat secara lisan yang berkenaan dengan bagian-bagian rumah tadi ya dan benda yang ada di dalamnya secara benar ya dengan pengucapan, intonasi yang benar sesuai dengan konteksnya dan kalian juga diharapkan nanti bisa menganalisis penggunaan part of place ya menunjukkan letak suatu benda ya dari benda yang ada di bangunan-bangunannya nanti. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita pada sebelum di pertemuan sebelumnya Kiswara sudah bagi yang gaya belajar apa? Visual, kemudian audio dan kinestetik. Nanti dalam proses pembelajaran untuk yang audio dan visual bisa melihat tayangan video dan yang kinestetik nanti ada menempelkan gambar sesuai dengan ulangannya. Untuk semuanya kali ini kita fokus untuk menyimak video yang akan Kiswara tampilkan. Oke, are you ready? House. This is my house. 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 There are roofs, windows, and a door. Tadi dalam video ada penggunaan there are and there is. Nah, coba perhatikan. Ada there are. Oke, and there is. Oke, ada penggunaan there are and there is. Who knows the differences about them? Ada yang tahu perbedaannya? There is used to tell the singular sentence. Biasanya there is digunakan untuk menjelaskan kalimat tunggal. Contohnya, misalnya, there is a television in the living room. Absolutely, I wrong to write ya. Salah ketik di suara maaf. There is a television in the living room. There is, ya, there is. Ada singular ya, ada TV di living room. What is living room? Ruang tamu. Oke, ada sebuah TV di ruang tamu. There is a television. Kalau ada meja di ruang tamu, what is it? Ada meja di ruang tamu. There is a table. Good. There is a table
living room. Jadi there is itu artinya ada, ya, ada untuk penggunaan singular atau tunggal, ya. Jadi untuk menunjukkan benda tunggal, there is. Oke, atau there is juga digunakan untuk uncountable noun atau kata yang tidak bisa dihitung. Contohnya, my mother said there is milk in the fridge. Ini loh there are. Tadi there is itu untuk penggunaan kalimat tunggal. Kalau there are itu digunakan for the plural sentence untuk kalimat jamak. Beda ya. Jadi there are itu untuk kalimat jamak atau yang menunjukkan banyak benda dalam kalimat ini. Contoh, digunakan untuk noun yang bersifat jamak atau plural. Contohnya, there are the chairs, television, sofa, and table in the living room. Miss Farah punya LK. Nanti Miss Farah bagikan untuk mengisi LK penguatan materi yang ini, ya.
dulu ya. Kamu boleh menggambarkan ruangan favorit kalian. Ya, gambarkan secara berkelompok. Nanti ada yang menggambarkan, ada yang mendeskripsikan. Nah, nanti kita presentasikan ke depan kelas secara berkelompok. Paham? Paham? Bisa paham sih? Oke, tadi yang kita beda-beda, ada yang menggambar, ada yang mendeskripsikan, dan ada yang nanti presentasinya semua ya ke depan secara berkelompok. Oke, kalau paham sekarang melihat. I am very like using my bedroom all day because the bedroom